Dalam beberapa bulan lalu, Jalan Padang Bukit Tinggi sempat macet. Penyebabnya karena ada pembangunan jalan tol dari Sumbar, Riau. Sebelum masuk ke Padang, kita akan lihat proyek besar yang sedang dikerjakan. Tiang-tiang besar telah terpancang di kiri dan kanan. Mungkin tiang-tiang ini akan menjadi penyangga untuk jalan layang bagi tol menyeberang di atas jalan nasional. Pembangunan jalan tol ini nantinya direncanakan juga akan terhubung dengan Trans Sumatera dan tentunya akan memangkas waktu tempuh Padang Pekanbaru. Nah, bayangkan dengan tol ini waktu tempuh dari Padang Pekanbaru yang sebelumnya 9 jam bisa menjadi 3 jam saja. Jadi kalau misalnya nih saya mau pulang kampung ke Payakumbuh dengan jarak 120 km yang biasanya ditempuh dalam 4-5 jam, kalau masuk tol bisa menjadi 2 jam lebih sedikit saja dengan jarak tempuh sekitar 118 km. Proyek tol Padang Pekanbaru terbagi dalam 6 sesi. Padang Sicincin dengan jarak 36 km, Sicincin Bukit Tinggi 38 km, Bukit Tinggi Payakumbuh 34 km, Payakumbuh Pangkalan 56 km, Pangkalan Bangkinang 56 km, Bangkinang Pekanbaru 38 km. Jadi total keseluruhan 260 km. Mengapa pembangunan ini sempat dihentikan ketika lagi asik-asiknya membangun dan ketika kami sudah terbiasa dengan macet atau buka tutupnya jalan, muncul berita bahwa pembangunan ini dihentikan. Bukan batal ya, perlu dicatat, hanya dihentikan sampai waktu yang belum ditentukan. Pembangunan terhenti karena masih adanya permasalahan dalam upaya pembebasan lahan dan ganti rugi terhadap daerah yang akan dilalui tol. Terkait progres pembebasan lahan terdampak jalan tol itu baru mencapai 36% atau setara 13,38 km. Lamanya proses pembebasan lahan dikarenakan masyarakat tidak sepakat dengan harga ganti rugi yang telah ditetapkan oleh tim appraisal karena dinilai terlalu rendah serta masih terjadinya tumpang tindih kepemilikan lahan antara pemilik sertifikat dan penggarap lahan. Mandeknya pembangunan jalan tol ruas Padang Sicincin disebabkan permasalahan pembebasan lahan yang membutuhkan waktu yang terlalu lama karena lahan yang berada di lokasi pembangunan adalah tanah ulayat yang dikepali oleh satu mama ahli waris serta banyak anggota dalam satu sertifikat sehingga membutuhkan banyak persetujuan dari setiap anggota. Nah, ada pula masalah lain pada masyarakat di mana masyarakat yang terkena dampak pembangunan jalan tol Padang Sicincin terbagi menjadi dua. Ada yang pro dan ada pula yang kontra. Namun, kedua pihak ini pun tampaknya pernah bermasalah dengan pemerintah. Lagi-lagi pemerintah. Pembayaran ganti rugi bagi masyarakat yang setuju pembangunan tol sempat bermasalah. Semuanya orang udah dibayar, cuma ini sudah setahun lebih nih, udah hampir 2 tahun nih suratnya belum kelar juga. 1M 937. Duitnya sudah dihitung tapi belum dibayar. Belum. Kenapa? Karena pemerintah terlambat dalam membayar ganti rugi. Di sisi lain, masyarakat yang tidak setuju dengan pembangunan jalan tol karena pihak pengadaan tanah bersama tim appraisal terlalu kecil dalam menakar harga tanah, yaitu hanya sebesar 42.000 per meter dan tanaman karet hanya ditakar sebesar 25.000 per batang saja.
Menurut masyarakat, harga ini terlalu rendah karena menurut mereka harga tanaman karet mereka akan menghasilkan banyak jika dijual ke pasaran daripada dijual ke pihak pengadaan tanah pembangunan jalan tol. Lain lagi halnya dengan rencana pembuatan trase pada daerah Cicincin yang tiba-tiba berubah ke arah Kepala Hilalang, Kecamatan Kewitanam, Kabupaten Padang Pariaman, dikarenakan masyarakat Cicincin tidak mau lahannya digunakan untuk pembangunan jalan tol. Karena mereka menjelaskan bahwa lahan yang akan digunakan itu merupakan lahan yang masih produktif. Di samping itu, tanah yang akan direncanakan untuk membuat trase adalah tanah ulayat dan masyarakat menolak karena tidak sesuai dengan harga yang ditakar oleh pihak pengadaan tanah. Tetapi pihak pemerintah maupun pihak pengadaan tanah berpikir upaya mereka sudah selesai sehingga pembangunan jalan tol Padang Cicincin ini masih sepanjang 4,2 km. Sejak 2018, jalan tol ini baru selesai sepanjang 4 km saja. Ini tentu progres yang sangat-sangat lambat sekali. Jadi, pemerintah harus menyelesaikan permasalahan pembebasan lahan dengan membayar ganti rugi kepada masyarakat. Tentunya proses yang lebih cepat lagi. Karena jika tidak ditanggulangi maka akan menimbulkan masalah-masalah yang lain. Otomatis kontraktor pun tidak bisa apa-apa. Mereka tidak bisa menyentuh tanah-tanah yang belum dibebaskan itu. Jika mereka tetap bersikukuh untuk menyentuh, ya bisa saja akan ada konflik-konflik yang bisa menimbulkan korban, ya peralatan mereka atau bahkan nyawa. Untuk itu, Gubernur Sumatera Barat Pak Mahyildi akan mendorong pemerintah pusat untuk membayarkan ganti rugi. Nah, kabar terbaru saat ini adalah pembangunan alhamdulillah sudah mulai dilanjutkan kembali. Setelah melakukan komunikasi yang cukup intens pada Kamis 9 September 2021, Wakil Gubernur Sumatera Barat Bapak Audi telah mengumumkan bahwa pemerintah telah setuju untuk membayarkan uang ganti rugi untuk pembangunan jalan tol Padang Pekanbaru. Uang ganti rugi diberitakan sebesar 11,5 miliar rupiah dan akan dapat dibayarkan 4 hari kerja setelah persetujuan. Tentunya kita berharap supaya hal ini benar-benar terrealisasikan dengan cepat. Dalam kasus ini kita oplos dengan pemerintah setelah sekitar sebulanan semenjak munculnya berita tentang penangguhan pembangunan telah menyelesaikan satu masalah yang menjadi alasan penghentian pembangunan itu. What a big step. Semoga dengan selesainya satu masalah ini, pembangunan dapat kembali dimulai dan proyek strategis ini bisa cepat selesai dan tentunya kita masyarakat juga bisa menikmati fasilitas pembangunan tol tersebut. Sekian dulu dari kami, terima kasih. Saya minta kita semua, tokoh masyarakat, nenek mama, perantau, pemuda, alim ulama, cerdik pandai, mari kita dukung program pembangunan Sumatera Barat ini. Kita sudah ketinggalan soal tol ini. Kita harus segera juga mengejar ketertinggalan ini. Nanti dipotong orang, sebentar lagi Bengkulu juga mau bikin tol ke Linggau sana. Akhirnya kita terjepit sendiri nanti kalau tolnya nggak ada di sini. Saya mengharapkan pemikiran kita sama terhadap tol ini. Mari kita dukung pembangunan tol.